Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-311, dengan judul Kaisar Naga Muncul, Jalan Menuju Benua Astral Abadi Terbuka. Langsung ke dalam alurnya. Saya berharap Tuhan akan mendapatkan jalan yang aman. Mu Bingmei memegang payung saat dia melihat Wang Lin di tengah hujan. Kata-kata lembutnya bergema di tengah hujan, mereka sangat lembut dan sama sekali tidak dingin. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak pergi. Dia datang ke sini untuk melihat Wang Lin untuk yang terakhir kalinya. Siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi? Wang Lin tidak bisa menebak pikirannya. Mu Bingmei bukanlah wanita yang sederhana. Sejak dia memutuskan untuk mengatakannya, dia punya alasannya sendiri. Dia tidak akan bertanya, dan dia tidak ingin bertanya. Setengah bulan berlalu di tengah hujan. Menjelang senja hari terakhir, hujan tampak semakin lebat dan membentuk tirai hujan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bisa melihat akhir dari dunia yang kabur ini. Wang Lin berdiri dan melangkah ke langit. Di belakangnya, semua orang yang akan pergi terbang ke udara, berubah menjadi sinar cahaya. Mereka melepaskan bunga mekar yang mempesona di tengah hujan. Berdiri di langit, Wang Lin menatap bumi di bawahnya. Mu Bingmei masih memegang payung dan berdiri di sana. Sosoknya menjulang di tengah hujan seolah-olah dia sedang menonton Wang Lin. Sosok lembut di bawah payung, gaun panjang, dan helai rambut yang berkibar tertiup angin. Ada rasa duka dari sosok itu saat mereka berpisah. Melihat Mu Bingmei, Wang Lin diam-diam merenung. Setelah waktu yang lama, Wang Lin perlahan berkata, "Jika saya masih hidup, saya akan kembali." Payung Mu Bingmei diturunkan sedikit, menutupi wajahnya, dan dia dengan lembut berkata, "Jika aku masih hidup, aku akan menyapamu." Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan kosong. 7 esensinya diaktifkan sekaligus dan berkumpul di tangannya. Saat cahaya memantulkan hujan, pedang kristal muncul. Pedang ini adalah perpaduan dari esensi Wang Lin dan kekuatan Dao kunonya, jadi kekuatannya sangat mengejutkan. Saya tidak tahu kapan saya bisa kembali ke dunia gua. Mungkin 1000 tahun, 10.000 tahun, atau lebih. Mungkin aku tidak akan pernah kembali, aku memberikan pedang ini padamu. Hati-hati. Wang Lin menghela nafas dan melangkah ke langit. Di belakangnya, semua orang yang ingin pergi terbang menjauh. Li Qianmei kembali menatap Mu Bingmei lalu pergi. Mu Bingmei berdiri di sana dan melihat sinar cahaya yang terbang menjauh. 2 aliran air mata mengalir dari sudut matanya, dan dunia menjadi kabur di hadapannya. Saat ini, dia tampak seperti seorang istri yang mengirim suaminya pergi, berdiri di pintu depan ketika sosoknya semakin menjauh. "Hati-hati," Mu Bingmei berkata dengan lembut, sedemikian rupa sehingga hanya dia yang bisa mendengar. Dia memegang pedang esensi yang ditinggalkan Wang Lin dan dengan lembut berjalan pergi di tengah hujan. Di langit, Wang Lin melihat lingkungan yang dikenalnya, dan hatinya menjadi tenang. Dia samar-samar merasa bahwa masalah di dunia gua masih jauh dari selesai. Dengan formasi di sana, kecuali seseorang seperti Sovereign muncul, tidak akan ada perang lain antara alam dalam dan luar. Meskipun beberapa dari 5 guru masih hidup, mereka semua terluka parah. Dengan Dao Master Blue Dream dan Master South Cloud di sini, seharusnya tidak ada masalah. Saya punya beberapa ide lain yang perlu saya pikirkan. Jenderal Burung Vermilion telah pergi, dan jika generasi pertama Burung Vermilion di alam luar telah benar-benar terpisah dari Jenderal Burung Vermilion, maka dia seharusnya pergi. Aku hanya tidak tahu apakah generasi kedua Burung Vermilion dan yang lainnya adalah masih di sana. Wang Lin dalam diam memimpin sekelompok orang dan meninggalkan alam surgawi. Dia tidak pergi ke Valen Land. Tanah yang jatuh tidak sesederhana itu,
penunjuk kompas untuk manik penentang surga, mata Wang Lin berbinar. Ada spekulasi di hatinya, tapi sekarang bukan waktunya untuk mencarinya. Ada juga Master Scarlet Soul, yang kubebaskan, dan orang misterius yang tampaknya disegel di alam surgawi angin yang membantuku dalam pertempuran melawan air Taois. Orang ini kemudian meninggalkan alam surgawi angin. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang, tapi mungkin mereka akan terbujuk keluar dengan pintu terbuka. Ada banyak hal dan tempat yang tidak bisa dijelaskan. Wang Lin memejamkan mata sambil berjalan ke depan. Dia mengesampingkan semua keraguan dan spekulasi itu untuk mencari tahu begitu dia kembali dari benua astral abadi. Benua astral abadi bukanlah rumah saya ada di sini. Keberangkatan ini seperti seorang anak yang meninggalkan rumah. Akan ada hari ketika aku kembali. Wang Lin membuka matanya, dan matanya bersinar. Jika aku tidak mati saat aku kembali, semua misteri yang tersisa akan aku pecahkan. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia bisa menjelajahi semua ini, tetapi dia tidak melakukannya. Dia meninggalkan misteri ini sebagai sesuatu untuk mengingat rumahnya. Bisa dikatakan ini semacam obsesi. Dengan masalah yang belum terselesaikan ini, bahkan jika dia melupakan segalanya karena berlalunya waktu, dia tidak akan melupakan rumahnya. Lebih dari selusin sinar cahaya yang dipimpin oleh Wang Lin terbang melintasi bintang-bintang. Tingkat kultivasi semua orang tinggi, jadi mereka bergerak seperti meteor. Kecepatan Li Qianmei agak lambat, tetapi dengan perawatan Wang Lin, itu tidak menjadi masalah. Ketika ada beberapa hari lagi sebelum tenggat waktu 1 bulan, Wang Lin membawa semua orang ke pintu di Al-Heaven. Pintu emas mengeluarkan semburan cahaya keemasan dan tampak spektakuler dari kejauhan. Pintu ini terlalu besar dan sepertinya mendukung sistem bintang. Xuan Luo sedang duduk di samping pintu, dan cahaya keemasan menyelimuti dirinya. Tekanan mengejutkan menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti sekitarnya. Saat Wang Lin dan teman-temannya tiba, Xuan Luo membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya keemasan, dan tatapannya menyapu semua orang. Beberapa hari sebelumnya, tapi tidak masalah. Orang-orang ini semuanya berhak untuk bereinkarnasi. Kata-kata Xuan Luo bergema di bintang-bintang. Ketika dia melihat banyak orang, dia sedikit santai. Jumlahnya kurang dari 20 orang, dan itu akan menghemat banyak usahanya. Dia awalnya mengira mungkin ada ratusan atau ribuan orang. Jika seperti itu, akan sulit bagi Xuan Luo. Bagaimanapun, semakin banyak orang, semakin sulit mantra reinkarnasi jadinya. Jumlah orang ini adalah yang terbaik. Sebenarnya, Wang Lin tidak memberitahu semua orang bahwa orang boleh pergi, jika tidak, pasti akan ada lebih banyak orang yang ingin mencoba pergi. Alasan dia tidak melakukan ini adalah karena Xuan Luo. Wang Lin tidak ingin berhutang pada Xuan Luo lagi, kali ini sudah batasnya. Dia tidak ingin menyebabkan terlalu banyak stres dan melukai Xuan Luo dengan membawa terlalu banyak orang. Xuan Luo berdiri dan tangannya membentuk segel. Sistem bintang bergetar dan riak bergema ke segala arah. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh sistem bintang. Suaranya tidak terlalu kuat pada awalnya, tetapi dalam sekejap, itu seperti suara gemuruh yang menggantikan semua suara di dunia. Baju besar Xuan Luo menari seolah ada aliran udara di dalam pakaiannya. Rambutnya terus bergoyang. Matahari raksasa berwarna darah muncul di belakang Xuan Luo. Setelah matahari muncul, warna emas di sistem bintang menjadi redup, seolah tidak bisa bersaing. Saat matahari muncul, tangan kanan Xuan Luo membentuk segel dan meraih kekosongan. Roh surgawi Kaisar Naga, aku, Xuan Luo, memanggilmu. Suara Xuan Luo dipenuhi dengan kekuatan misterius. Saat suaranya bergema, gemuruh menjadi lebih intens. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul, diikuti oleh pusaran besar. Pusaran berputar dengan cepat,
dan sepertinya seluruh sistem bintang akan tersedot. Di kedalaman pusaran, itu benar-benar gelap, seperti terhubung ke dunia lain. Tepat saat kecepatan rotasi pusaran mencapai titik tertentu, raungan naga yang menggelegar datang dari pusaran. Raungan itu dengan cepat menyebar dan berdengung di telinga Wang Lin. Mengaum. Deru menjadi lebih intens dan menyebar ke seluruh sistem bintang. Ekspresi orang-orang di belakang Wang Lin semuanya berubah, dan tatapan mereka ke arah Xuan Luo dipenuhi ketakutan. Raungan itu mengguncang hati Wang Lin, tetapi tubuhnya tidak bergerak saat dia menatap pusaran itu. Deru terus keluar dari pusaran. Meskipun Wang Lin tidak bisa melihat bagian dalam pusaran, dia bisa membayangkan bagaimana seekor naga berjuang untuk keluar darinya. Sesaat kemudian, ketika raungan hendak meruntuhkan sistem bintang, sebuah kepala raksasa keluar dari pusaran. Kepalanya terlalu besar untuk didukung pusaran. Pusaran itu runtuh dan potongan-potongannya tersebar saat gelombang kejut menyebar. Kepala raksasa itu adalah kepala naga. Ia memiliki satu tanduk dan dua kumis naga yang panjangnya ribuan kaki. Ia memiliki sisik hitam keunguan dan tatapan dingin dan dingin. Semua ini membentuk raksasa yang akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Yang lebih aneh lagi adalah ujung tanduknya tidak tajam tetapi persegi. Dari kejauhan, ujung tanduknya hampir terlihat seperti mahkota seorang kaisar. Hanya kepalanya yang berukuran hampir 10.000 kaki. Saat ini, hanya kepalanya yang keluar. Naga itu memutar tubuhnya dan gemuruh-gemuruh bergema. Sepertinya itu akan keluar sepenuhnya. Naga ini adalah salah satu dari 9 senjataku, Kaisar Naga. Itu datang dari tanah liar di pinggiran timur benua astral abadi. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sana, dan naga ini adalah salah satu keberadaan tertinggi di sana. Itu memiliki budidaya void tribulan tahap pertengahan. Saat itu, lelaki tua ini membunuhnya, mengambil jiwanya, memurnikan tubuhnya, mengekstraksi tulangnya, dan memurnikannya menjadi senjata. Senjata ini adalah cambuk. Orang tua ini akan menggunakan cambuk ini untuk mencambuk hukum benua astral abadi untuk menciptakan celah bagi kalian semua untuk bereinkarnasi. Saat suara Xuan Luo bergema, tangan kanannya meraih ke arah naga itu. Naga itu meraung dan tubuhnya keluar dari kehampaan. 20.000 kaki, 30.000 kaki, 50.000 kaki, sampai panjangnya ratusan ribu kaki. Itu tiba sebelum Xuan Luo dan dengan cepat menyusut sampai itu menjadi cambuk naga berwarna darah dengan panjang sekitar 1000 kaki. Cambuk ini memberikan tekanan yang mengejutkan. Bahkan murid Wang Lin menyusut ketika dia melihat cambuk, dan dia diam-diam terkejut. Dia merasa bahwa dia tidak bisa menahan bahkan satu pukulan dari cambuk ini. Kekuatan cambuk ini tak terbayangkan. Episode 312, dengan judul 4 Roh Membuka Jalan Menuju Mimpi Dao. Langsung ke dalam alurnya. Memegang cambuk Kaisar Naga, Xuan Luo menyerang. Cambuk itu terbang langsung menuju pintu dan masuk. Gemuruh menggelegar menggema dan pintu bergetar. Kekacauan emas di dalam menjadi kabur dan tiba-tiba runtuh. Sebuah kekuatan yang kuat bergegas ke pintu dan merobek celah di dalam kekacauan di dalam pintu. Bukaannya sangat dalam, dan tidak diketahui kemana perginya. Sekilas, sudah gelap, tapi tekanan aneh datang dari kekacauan itu. Saat tekanan diperas, lubang tertutup dengan cepat. Mata Xuan Luo berbinar dan dia melambaikan cambuk sekali lagi. Dia menyerang 9 kali berturut-turut. Gemuruh-gemuruh bergema setiap kali, dan cambuk naga itu meluas hingga puluhan ribu kaki panjangnya. Pada akhirnya, cambuk itu terbang ke pintu dan merobek kekacauan, membentuk jalur dengan tubuhnya. Jalan ini menuju ke benua astral abadi, itu seperti jalan reinkarnasi. Ketika Anda bereinkarnasi, selain melanggar hukum benua astral abadi, ada juga bahaya tersesat.
Ingatlah untuk mengikuti naga dan Anda akan berada di jalan untuk bereinkarnasi. Kata-kata Suan Luo bergema saat tangannya membentuk segel dan ditarik terpisah. Roh kedua, Demon Gunung, muncul atas nama orang tuanya. Tangan Suan Luo bergerak dan ilusi muncul di hadapannya. Itu adalah dunia bersalju dan gunung bersalju yang menusuk surga. Gunung itu tinggi dan sepertinya tak berujung. Itu tertutup warna putih dan bisa mengejutkan siapa saja yang melihatnya. Akan ada ilusi yang menghalangi jalan menuju reinkarnasi. Gunung ini adalah iblis yang merupakan gunung kuno di benua astral abadi, tetapi telah dimurnikan oleh saya. Saya mengorbankan jiwa yang tak terhitung jumlahnya sampai itu menjadi iblis surgawi. Ini bisa melindungi jiwamu dari hamburan. Suan Luo melambaikan tangan kanannya dan gunung bersalju terbang menuju pintu. Suara retakan bergema saat jalan yang dibuat oleh naga itu membeku menjadi putih. Itu diperpanjang tanpa akhir. Jalan reinkarnasi sekarang dilindungi oleh gunung bersalju, tapi itu masih belum lengkap. Roh ketiga, Sword Celestial, aku memanggilmu. Suan Luo melambaikan tangan kirinya dan celah muncul di antara alisnya. Pedang seukuran telapak tangan terbang. Saya memperbaiki 99.999 planet yang rusak di sekitar tepi benua astral abadi untuk membuat pedang ini. Saya kemudian membantai jalan saya ke tanah surgawi untuk membunuh surgawi dalam jumlah yang sama dan memurnikan jiwa mereka untuk membuat pedang ini. Pedang ini ganas, saat itu muncul, para surgawi merasakan ketakutan. Hari ini, saya akan mengirimkan pedang ini untuk mengawal Anda semua di jalan reinkarnasi. Ini akan membuat Anda semua tetap aman di sepanjang jalan. Suan Luo melambaikan tangan kirinya dan pedang itu mengungkapkan aura yang ganas saat terbang menuju pintu. Itu dikelilingi oleh energi pedang yang mengejutkan. Jalan ini memiliki naga sebagai jalannya, gunung bersalju sebagai penjaga, dan pedang ganas yang tak berujung memimpin jalan. Meskipun jalannya panjang, selain dari hukum benua astral abadi, semua masalah lainnya telah diselesaikan dan risiko reinkarnasi telah sangat berkurang. Roh keempat, Iblis Angin, muncul di hadapanku. Persiapan Suan Luo tidak berakhir begitu saja. Reinkarnasi kali ini tidak terjadi di benua astral abadi, jadi kuncinya adalah melawan hukum benua astral abadi. Saat dia berbicara, Suan Luo menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah esensinya yang berharga. Darahnya merah, tapi saat itu muncul, berubah menjadi hitam. Darah hitam itu bergerak dan mengeluarkan gas hitam. Itu langsung membentuk sosok yang dikelilingi kabut hitam di depan Suan Luo. Sosok ini kabur tetapi dipenuhi dengan energi iblis. Energi iblis ini bukan dari iblis kuno tetapi dari semua niat jahat makhluk hidup. Setelah cukup banyak maksud jahat ini terkumpul, iblis akan terbentuk. Saya telah memurnikan iblis ini selama 3 reinkarnasi, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya telah mengumpulkan niat jahat dari 3,6 miliar orang jahat. Itu sudah mendapatkan kecerdasan dan bisa dianggap sebagai roh iblis. Di klan Dao Kunoku, ada tablet iblis yang menyerap kekuatan penyembahan. Itu adalah salah satu dari 3 senjata terkuatku. Dengan ini, itu bisa berubah menjadi segel sehingga ingatanmu tidak akan rusak atau hilang ketika kamu semua bereinkarnasi. Kemudian, setelah Anda semua terbangun, semua ingatan Anda akan dipulihkan. Itu juga akan membuatnya sehingga kecuali Grand Empyrean lain mencari jiwamu, tidak ada orang lain yang bisa menemukan identitas kehidupanmu sebelumnya. Dengan ini, reinkarnasi akan selesai. Suan Luo melambaikan tangan kanannya dan kabut hitam terbang menuju pintu. Jalur es di dalam pintu tertutup kabut hitam. Kabut bergerak dan tampak menakutkan, tetapi tampak tenang dan menjadi seperti cermin. Setelah mengambil 4 dari harta terkuatnya, ekspresi Suan Luo tidak berubah sama sekali.
Kultivasinya menantang surga, dan dia sudah siap, jadi dia segera pulih dari konsumsi ini. Dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Matahari berwarna darah tiba-tiba muncul di atas tangannya. Matahari ini awalnya tidak terlihat, tetapi saat Xuan Luo melihatnya, suara berderak bergema. Matahari yang semula ilusi segera berubah menjadi jasmani. Itu bisa disentuh, diraba, dan dipegang. Wang Lin, ini terbuat dari kekuatan Grand Empyrean orang tua ini, dan itu dapat meningkatkan kekuatan mantra Dao Anda tanpa batas. Gunakan ini dengan Dao impianmu. Gunakan metode ini untuk menyegel ingatan mereka dalam mimpi sampai hari Anda tiba untuk membangunkan mereka. Bagi mereka, reinkarnasi ini akan menjadi mimpi. Matahari berwarna darah seukuran kepalan tangan melayang ke arah Wang Lin dan ditangkap olehnya. Saat Wang Lin menyentuh matahari, hatinya bergetar. Dia bisa dengan jelas merasakan aura yang berkedip-kedip di dalam matahari yang tidak bisa dia mengerti tetapi membuat jiwanya bergetar. Apakah ini kekuatan 9 matahari? Wang Lin memandang matahari berwarna darah di tangannya dan diam-diam merenung sejenak sebelum dia menutup matanya. Dao impiannya diaktifkan saat dia menutup matanya. The Dream Dao adalah mantra asli Wang Lin dan sudah menjadi mantra yang kuat. Dengan harta karun dari Xuan Luo, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dan hampir mencapai titik mimpi menjadi kenyataan. Riak tak terlihat menyebar dari tubuh Wang Lin dan menyelimuti semua orang. Perlahan, semua orang, termasuk Li Qianmei, memejamkan mata dan tenggelam dalam mimpi. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, satu dupa waktu berlalu. Tanda buram muncul di antara alis Wang Lin. Tanda yang sama muncul di antara alis semua orang di sini juga. Tanda-tanda ini sepertinya beresonansi satu sama lain seperti ada hubungan aneh di antara mereka. Hubungan ini akan memungkinkan Wang Lin menemukan mereka di masa depan. Dengan suara berderak, matahari di tangan Wang Lin pecah. Saat matahari menghilang, Wang Lin membuka matanya dan semua orang membuka mata mereka. Tanda di antara alis mereka tidak lagi berkedip tetapi sangat jelas. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati setiap orang. Entah mata mereka terbuka atau tertutup, mereka bisa merasakan satu sama lain. Ini terutama berlaku untuk Wang Lin, dia merasakannya lebih kuat. Setelah kalian semua bereinkarnasi, perasaan ini akan menjadi jauh lebih lemah. Namun, jika Anda tidak berjauhan satu sama lain, Anda semua bisa merasakannya. Sekarang melangkahlah ke tubuh naga dan orang tua ini akan mengirim kalian untuk bereinkarnasi. Suara Xuan Luo dipenuhi dengan kekuatan, menyebabkan Wang Lin dan semua orang diam-diam merenung. King Lin menghela nafas panjang dan berjalan ke depan. Dia adalah orang pertama yang berjalan menuju pintu keluar dari dunia gua, dan putrinya, King Xuang, mengikuti. Zhou Yi hendak melangkah maju, tetapi sesuatu melilitnya, menyebabkan dia berhenti. Kakak Zhou, harap tunggu sebentar. Saya akan mencoba membantu Anda dengan masalah Anda ketika Anda bereinkarnasi. Kata-kata Wang Lin bergema di benak Zhou Yi. Wang Lin, kita akan bertemu di benua astral abadi. King Lin tampak tenang. Dia berbalik dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Namun, keengganan di matanya mengungkapkan pikiran aslinya. King Lin berbalik dan berjalan ke dalam kabut seperti cermin. Ekspresi King Xuang dingin, seolah tidak ada yang bisa memengaruhinya di dunia ini. Namun, sebelum melangkah ke dalam kabut, dia berhenti sejenak dan kembali menatap Zhou Yi. Kuharap kau tidak menggangguku, kata-katanya sedingin ekspresinya, tapi rasanya ada makna yang lebih dalam. King Xuang menghilang ke dalam kabut. Zhou Yi diam-diam merenung dan mengungkapkan ekspresi pahit. Wang Lin menatap Zhou Yi. Mereka sudah saling kenal selama lebih dari 2000 tahun, dan dia menyadari kegilaan Zhou Yi pada King Xuang dan kisah mereka. Melihat ekspresi pahit Zhou Yi, Wang Lin menghela nafas.
Tangan kanannya mengusap dahinya sendiri dan tanda di antara alisnya tampak sedikit redup, seperti ada sesuatu yang diambil. Dia kemudian menempelkannya ke dahi Zhou Yi. Pergilah, kakak Zhou. Aku menghadiahkan segel ingatan King Xuang untukmu. Setelah kalian berdua bereinkarnasi, mungkin ada beberapa hubungan antara kalian berdua. Mungkin kalian berdua akan bertemu. Petik 2. Zhou Yi dengan getir mengangguk dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Dia berjalan menuju pintu dengan kebingungan, tidak tahu apakah dia harus menunggu. Dia menghilang ke pintu. Yang keempat pergi adalah King Sui. Dia tiba di sebelah Wang Lin dan menatap Wang Lin sambil tersenyum. Kakak muda, aku akan menunggumu di benua astral abadi. Jika Anda menemukan putri saya lebih dulu, mohon jaga dia untuk saya. King Sui tersenyum dan menatap kupu-kupu merah. Cinta kebapakannya sangat kuat. Mata kupu-kupu merah-merah dan air mata mengalir. Dia berjalan keluar beberapa langkah untuk mengatakan sesuatu. Tetapi dia menggigit bibir bawahnya dan tidak berbicara pada akhirnya. Dia melihat King Sui berjalan menuju pintu dan melihatnya menghilang di dalam. Air mata mengalir tanpa henti saat dia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan terbang menuju pintu seperti kupu-kupu. Episode 313, dengan judul Malam ini, keluarga Wang akan dibebaskan reinkarnasi. Langsung ke dalam alurnya. Orang-orang di samping Wang Lin pergi satu persatu. Sebelum pergi, masing-masing dari mereka akan berpegangan tangan pada Wang Lin dan kemudian menuju pintu untuk mengejar impian mereka. 13 berlutut di kehampaan di depan Wang Lin. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi dengan tekad. Guru, 13 akan pergi. Bahkan ketika ingatan saya tersegel, saya tidak akan melupakan kebaikan yang guru tunjukkan kepada saya. Bahkan ketika saya bereinkarnasi, saya tidak akan melupakannya. Kata-kata 13 dipenuhi dengan tekad. Tekadnya sangat kuat, dan karena ini, bahkan jika ingatannya disegel, instingnya akan tetap ada. Naluri ini adalah hal yang paling dia pedulikan, hubungannya dengan Wang Lin sebagai murid Wang Lin. Setelah 13, itu adalah Situnan. Situnan selalu berhati-hati, dan saat ini, dia tertawa ketika dia terbang menuju pintu. Dia mengeluarkan kendi anggur dan melemparkannya kembali ke Wang Lin. Wang Lin menangkap kendi anggur. Saya suka meminum kehidupan ini, tetapi saya tidak tahu apakah saya akan meminumnya di kehidupan selanjutnya. Saya akan memberikan kendi ini kepada Anda. Ketika Anda menemukan saya, berikan kepada saya. Haha. Lelaki tua ini harus bereinkarnasi sebagai raja. Sial, itu pasti seorang raja. Tawa Situnan bergema saat dia menghilang ke pintu. Namun, tidak diketahui apakah keinginannya bisa terpenuhi. Untuk bereinkarnasi sebagai raja di benua astral abadi adalah sesuatu yang tidak pasti oleh Wang Lin dan Xuan Luo. Saya berharap itu berjalan sesuai keinginannya. Wang Lin memiliki ekspresi yang aneh. Dia merasa hal-hal tidak akan berjalan seperti yang dibayangkan Situnan. Yang terakhir pergi adalah Li Qianmei. Dia tersenyum pada Wang Lin dan tidak banyak bicara. Dia hanya mengatakan satu baris dan kemudian berjalan menuju pintu. Aku akan menunggumu, jika kamu tidak dapat menemukanku, aku akan menunggumu reinkarnasi setelah reinkarnasi. Kata-katanya lembut, tetapi tekad dalam kata-kata itu mengungkapkan kepribadian aslinya. Li Qianmei telah membuat pilihan dan tidak akan menyesalinya. Di luar pintu, hanya Wang Lin dan Xuan Luo yang tersisa. Xuan Luo memandang Wang Lin dan perlahan berkata, mereka semua telah masuk ke dalam. Orang tua ini akan mengaktifkan mantraku untuk melawan hukum benua astral abadi. Kapan kamu akan masuk? Petik 2. Mata Wang Lin berbinar. Dia melihat ke pintu dan tiba-tiba berkata, bisakah senior mengirim beberapa orang lagi untuk bereinkarnasi di benua astral abadi? Tidak masalah.
Saya awalnya mengira akan ada ratusan atau ribuan orang. Karena ada kurang dari 20 orang, itu tidak terlalu membuat saya stres. Selama Anda tidak membawa terlalu banyak orang, itu tidak masalah. Suan Luo tersenyum. Aku akan mengganggu senior menunggu 5 hari lagi untukku. Aku akan membawa lebih banyak orang untuk bereinkarnasi. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kata-katanya tenang. Ada beberapa orang yang tidak dibawa Wang Lin karena dia tidak ingin terlalu menekan Suan Luo. Tidak ada kebencian langsung atau kebencian di antara mereka. Namun, demi kedamaian dunia gua, mereka berada dalam situasi bisa dibunuh atau tidak bisa dibunuh. Setelah mendengar kata-kata Suan Luo, Wang Lin berubah pikiran. Wang Lin menggenggam tangannya di Suan Luo dan kemudian berbalik, mengambil langkah. Sosoknya terdistorsi dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tepi formasi antara alam dalam dan alam luar. Formasi baru adalah sesuatu yang dibuat Wang Lin sendiri. Dengan keakrabannya dengan itu, dia tidak ragu untuk melangkah masuk. Hanya butuh setengah dupa waktu baginya untuk memasuki sistem bintang kuno. 5 ahli sistem bintang kuno. The Sovereign telah disegel olehku dan Blue Dream telah pindah ke Inner Realm. Itu menyisakan Miao Yin, Void God, dan 9 surga. Jika saya meninggalkan mereka, ketiganya akan menjadi masalah. Karena mereka melemah, saya akan menemukan mereka satu persatu dan mengirim mereka untuk bereinkarnasi. Tatapan Wang Lin terasa dingin saat dia memasuki sistem bintang kuno. Perasaan ilahi tiba-tiba menyebar ke segala arah. Setelah peristiwa di inti dunia gua, dia telah mencapai puncak Spirit Void dan warisan Dao kunonya hampir selesai. Pada saat ini, Wang Lin memiliki kekuatan untuk melawan pembudidaya Arcane Void tahap akhir. Pada saat ini, dengan kultivasi ini, bersama dengan 7 esensi dan mantra Dao kuno, ketiga master sistem bintang kuno yang terluka ini sama sekali bukan tandingannya. Saat indera ilahi Wang Lin yang kuat menyapu, matanya bersinar. Dia maju selangkah dan menghilang. Di bagian timur sistem bintang kuno, terdapat planet berbentuk bulan sabit. Planet ini memiliki bentuk tidak beraturan yang langka dan dipenuhi aura kematian. Bahkan ada beberapa pukulan keras di atasnya. Planet itu tertutup pasir kuning. Tidak ada hari di planetnya, hanya malam. Karena tidak lengkap, tidak ada rumput atau pohon, hanya bebatuan besar yang berputar mengelilingi planet. Di puncak berbentuk bulan sabit, pasir kuning melayang di udara dan tanah menjadi gelap. Ada celah di sana, dan di tengah celah itu duduk seorang lelaki tua. Wajahnya pucat dan matanya tertutup saat dia sembuh. Namun, darah hitam akan keluar dari sudut mulutnya dan menetes ke tanah, menciptakan suara mendesis. Saat ia sembuh, aura seperti asap menyebar dari planet dan memasuki tubuhnya untuk membantunya sembuh. Orang tua ini tidak lain adalah penguasa iblis 9 surga, yang telah terluka parah oleh Blue Dream. Saat itu, Joss Flame Realm miliknya telah dihancurkan dan jiwanya telah rusak. Dia baru saja selamat dan berhasil mempertahankan kekuatan hidup yang tersisa di dalam tubuhnya. Dia menggunakan aura kematian dari planet untuk memulihkan alam Joss Flame miliknya. Lingkungannya sunyi dan langit gelap, tetapi lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya terbuka dan pupil matanya menyusut. Pada saat yang sama, cahaya terang muncul di langit yang gelap. Saat cahaya bersinar di planet ini, seorang pria muda berbaju putih keluar. Dia memiliki rambut putih dan ekspresi dingin. Penampilan Wang Lin menyebabkan 9 surga terkesiap. Dia tidak ragu untuk memasuki celah untuk menuju ke kedalaman planet ini. Tubuh Wang Lin tetap tidak bergerak dan tangan kanannya merobek tanah di bawah. Kekosongan di depannya bergemuruh dan celah raksasa meluas ke planet di bawahnya. Celah itu menyentuh planet tersebut dan planet itu bergetar seperti celah terbuka. Retakan ini dengan cepat meluas.
Gemuruh bergemuruh menggema dan bumi terbelah terlalu cepat. Dalam sekejap, Wang Lin melihat 9 surga yang sedang menyerbu ke kedalaman planet. Guru iblis 9 surga hampir kehilangan akal sehatnya. Dia jelas merasakan bumi di belakangnya terkoyak oleh kekuatan yang kuat. Dia bisa merasakan tatapan Wang Lin terkunci di punggungnya. Wang Lin, apakah kamu akan membunuhku? Tidak ada kebencian yang dalam di antara kita. Biarkan aku pergi dan aku berjanji untuk tidak pernah memasuki alam batin. Kulit kepala guru iblis 9 surga mati rasa dan gelombang besar terjadi di dalam hatinya. Kekuatan Wang Lin mengejutkannya, dia tidak pernah menyangka Wang Lin menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat itu. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu, aku akan mengirimmu untuk bereinkarnasi. Saat Wang Lin berbicara, dia mengangkat tangan kirinya ke arah planet di bawah. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menggunakan Heaven Reaping di planet di bawah. Jika kamu ingin membunuh, bunuhlah. Ada apa dengan mengirimku untuk bereinkarnasi? 9 surga menjerit dan dengan putus asa membentuk segel. Dia mengatur semua mantranya di hadapannya dan mengeluarkan sejumlah besar harta untuk menahan kekuatan yang mengejutkan ini. Bumi bergemuruh dan planet mulai runtuh. Retakan menyebar seperti orang gila, dan dalam sekejap, planet berbentuk bulan sabit itu robek menjadi 2 oleh Wang Lin. Dampak dari keruntuhan berubah menjadi kekuatan kuat yang menyebar ke seluruh sistem bintang. Di bawah pengaruh ini, suara letupan datang dari hadapan Master Iblis 9 surga. Semua mantra dan hartanya runtuh. Dia batuk darah saat dia mengatupkan giginya dan ingin melarikan diri. Namun, Wang Lin diam-diam muncul di hadapannya, dan telapak tangan Wang Lin mendarat tepat di antara alisnya. Aku memang di sini untuk mengirimmu untuk bereinkarnasi dan tidak membunuhmu. Kata-kata tenang Wang Lin bergema. Ini adalah suara terakhir yang didengar 9 surga. Saat telapak tangan Wang Lin mendarat, jiwanya disegel dan disingkirkan oleh Wang Lin. Wang Lin dengan mudah menyegel Master Iblis 9 surga, yang telah terluka oleh Dao Master Blue Dream. Dari ketika dia tiba hingga ketika dia menyegel 9 surga, itu hanya beberapa napas waktu. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia melihat ke barat. Dia bisa merasakan bahwa di sanalah Miao Yin sedang menyembuhkan. Miao Yin berada di planet yang dipenuhi dengan energi spiritual. Dari jauh, planet itu adalah planet air, tidak ada benua di atasnya, hanya beberapa pulau. Sisa planet ini ditutupi oleh laut. Lautnya tidak biru, tapi keemasan. Ombak di laut keemasan oleh angin. Ada beberapa binatang yang berenang di laut, terkadang menampakkan bayangan mereka. Mereka sangat besar. Miao Yin sedang duduk di bagian laut yang paling dalam, dikelilingi oleh kegelapan. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat lautan tulang putih. Tulang putih ini kebanyakan adalah tulang hewan. Saat Miao Yin sembuh di kedalaman laut, sepertinya ada suara gemuruh yang menyebar melalui air melalui metode khusus. Wang Lin, Blue Dream, kalian berdua tidak akan mati dengan baik. Mata Miao Yin terbuka lebar, ekspresinya berubah. Dia telah terluka oleh Blue Dream dan tingkat kultivasinya telah jatuh ke Spirit Void. Butuh setidaknya 100 tahun untuk kembali ke puncaknya. Dia hanya bisa menyembuhkan seperti orang gila untuk mencoba mempersingkat waktu. Saat dia meraung, Miao Yin mencapai laut dengan tangan kanannya. Pusaran muncul dan ular laut hitam yang panjang gemetar dan tidak berani berjuang karena tertangkap oleh pusaran. Miao Yin meraih kepala nake laut dan menggigit lehernya. Dia menghirup dan mengeringkan semua inti sari ular laut. Ular laut itu langsung berubah menjadi kerangka dan terlempar ke samping. Dia akan terus berkultivasi ketika ekspresinya berubah drastis dan dia mendongak. Langit terdistorsi di atas lautan emas dan Wang Lin berjalan keluar. Matanya seperti kilat saat dia melihat laut di bawah. Miao Yin,
Hari ini saya datang untuk mengirim Anda pergi untuk bereinkarnasi. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.